Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dalam acara Renungan Senja atau Renja dari CBM 7 TV. Hari ini kita masuk ke hari kedua membahas khotbah yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Supriyonggo Santoso yang berjudul tentang Bila Engkau Anak Elohim. Nah, saudaraku, kemarin kita menyampaikan bahwa Yesus tidak berbuat dosa, sehingga Tuhan Yesus tidak dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, air tidak menenggelamkannya. Juga saudaraku, kita tahu Tuhan Yesus juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu iblis mencobai dia tentang harta, tahta, dan juga mau dituhankan, disembah. Tetapi Yesus mengatakan satu-satunya yang disembah adalah Tuhan, dan dia menggertak iblis itu sehingga iblis itu pergi dan lari. Saudaraku, ada dua nabi di kitab Perjanjian Lama yang melakukan puasa 40 hari seperti Tuhan Yesus. Dan dua nabi ini adalah nabi yang memiliki kuasa yang sangat dahsyat membuat mujizat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Elia dan Musa. Mereka ini berpuasa 40 hari. Saudaraku, salah satu cara memang menanggalkan keinginan-keinginan daging adalah salah satunya, yaitu berpuasa. Puasa bukan hanya soal makanan dan minuman. Puasa dalam bentuk yang lain juga banyak lagi. Artinya menyangkali keinginan-keinginan daging, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Supriyonggo. Mengapa banyak anak Tuhan menderita? Ya, mengapa banyak anak Tuhan menderita padahal mereka sudah jadi anak Tuhan? Yesus kan anak Elohim, anak Tuhan. Dia tidak menderita, mengalami hidup yang sukar di bumi ini, bahkan sampai mati di aniaya. Dia bisa berdoa, dia bisa bersuka cita, tetapi Yesus tidak menderita. Apa sih rahasianya? Kenapa anak manusia sangat menderita kalau dia gagal dapat proyek, gagal dapat pekerjaan, gagal dapat jodoh, kurang makan, kurang uang, seperti yang terjadi akhir-akhir ini? Mari kita persilahkan kepada Bapak Supriyonggo, apa yang membuat anak Tuhan, mengapa anak Tuhan itu menderita padahal mereka anak Tuhan? Silahkan Pak. Sebetulnya kadang-kadang kita itu sering mengaku kalau kita anak Tuhan, tapi apa yang kita lakukan itu tidak mencerminkan kalau kita anak Tuhan. Jadi si Yesus selalu menekankan bahwa dia datang itu untuk menyelamatkan manusia supaya manusia boleh kembali ke kerajaan surga, hidup kekekalan. Tapi selalu bahkan muridnya seperti James dan Yohanes, bahkan Petrus juga selalu asumsinya itu Yesus sudah datang untuk meningkatkan kehidupan mereka di dunia. Ya kan, hanya Yohanes secara makan dan ya, minum jasmani. Betul, Yohanes dan James mengharapkan bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah, ya kan? Terus Bapa mereka seperti raja-raja di bumi. Raja-raja di bumi. Padahal maksud Tuhan tidak hanya sekedar soal raja di bumi. Ini ada kerajaan yang kekal, yang lebih hebat daripada kehidupan di bumi, gitu ya Pak. Betul, ya? seperti waktu Yesus waktu dengan perempuan Samaria, muridnya heran, kamu apa sudah makan? Kok bilang sudah makan, padahal tadi saya belum datang bawa makanan. Apakah perempuan itu memberi kamu makan? Yesus berkata, makananku bukanlah roti, tapi roti, makanan dari surga, yaitu menjalankan perintah kehendak Bapa. Nah, sebetulnya itulah bedanya. Kalau kita anak Tuhan, seharusnya apa yang kita alami di dunia ini tidak akan membuat kita kecil hati. Kita akan tahu bahwa seperti Yesus berkata, kalau engkau ikut aku, dalam segala ceritanya tidak pernah dia membawa makanan, tapi
Kalau lapar, oh kamu ada 2 ikan 5 roti, 2 ikan. dijadikan. Nggak ada air, bisa air dijadikan Timbul anggur. air, ya. Apapun itu hanya secondary, tapi pasti dicukupi. Jadi selama kita tidak mendahulukan makanan itu, tapi mendahulukan menjalankan apa perintah Bapa yang merupakan makanan rohani kita. Jadi saudaraku, cara berpikir kita yang sering salah menangkap tentang kehendak Tuhan. Kita selalu berpikir mengharapkan Tuhan itu datang sebagai pembuat mujizat soal makanan dan minuman apa yang dicari bumi. Itu membuat banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Karena sesungguhnya Yesus datang menyelamatkan memang bukan saja hanya tentang rohani, termasuk juga tentang hal-hal di dunia ini. Tetapi saudara perlu tahu, Tuhan mementingkan kehidupan yang kekal. Maka ketika mengajarkan kehidupan yang kekal ini, Tuhan kadangkala mengizinkan ada ujian-ujian dalam kehidupan kita soal-soal jasmani, saudaraku. Nah, makanya kita melihat di sini ketika Gideon kemarin disampaikan dia disuruh berperang, sebenarnya Tuhan sedang membukakan pikirannya. Asumsi-asumsi yang salah tentang Tuhan, seringkali kita membuat Tuhan itu hanya seperti jin ajaib. Kalau kita butuh makan, Tuhan kasih aku makan, langsung tersedia. Seperti kita pengen kerajaan, seperti yang dilakukan Gideon, lalu dia merasa dirinya hebat, padahal bukan itu tujuan Tuhan. Dikasih dia sebagai kesempatan memenangkan peperangan atas Midian, bukan supaya dia menjadi raja yang hebat dilihat manusia, tetapi Tuhan itu sedang membawa dia ke dalam perjalanan mengenal kerajaan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saat ini saudaraku, ada peperangan yang dihadapi oleh manusia. Dunia pun sedang mengalami peperangan. Ini akan disampaikan oleh Bapak Supriyonggo tentang adanya perang ekonomi di dunia ini. Ya, jadi di Alkitab dikatakan kapan kerajaan Allah itu akan datang. Itu kita membaca tanda-tanda di Wahyu, di mana ada tanda-tanda akan ada gempa bumi. Sekarang hampir tiap bulan terjadi gempa bumi. Wabah penyakit sekarang COVID di seluruh dunia. Kapan perangnya? Sebetulnya kelihatannya dunia ini aman-aman aja, tetapi sekarang terjadi perang yang lebih mengerikan. Perang psikologi, perang dingin, perang ekonomi antara China dan Amerika. Ya itu udah begitu hebatnya. Jelas. Ya, jadi kita nggak tahu sebenarnya dunia ini juga sedang dalam peperangan. Cuma kita anggapannya peperangan seperti dulu saling bawa tombak, bawa itu, bawa senjata dan ya. Sekarang perangnya cukup lewat kimia. Iya, bahkan merusak akhlak kita dengan narkotik, dengan porno segala macam. Itu perang. Pembunuhan lewat teknologi. Iya, supaya suatu bangsa itu tidak bisa maju. Nah, jadi kenapa kita harus menderita? Sebenarnya ada tujuannya. Di Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita itu mengatakan kita anak Elohim, seperti di 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Jadi Kristus itu datang untuk memberikan contoh kita bagaimana seorang anak Tuhan itu hidup yang tidak mengutamakan barang-barang dunia, tidak mencari kekayaan, tapi hidup ya apa adanya lah, makan secukupnya, punya barang ya, rumah bisa tidur gitu. Tapi yang dipentingkan itu makanan dari surga. Jadi dia mengajarkan kalau kita mau jadi anak Elohim, ya kita hidup seperti Elohim, yang dikatakan karena Elohim itu roh, kita juga harus mengutamakan roh kita. Makanan rohani kita harus diutamakan lebih dari makanan jasmani. Saudaraku,
Ini adalah hal yang luar biasa buat kita. Hari ini kita mengetahui, kalaupun kita mengalami kesulitan di dalam mencari nafkah, misalnya dibawa kita ke padang gurun seperti bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Bukan tanpa tujuan Tuhan mengizinkan perkara itu di dalam kehidupan kita. Tetapi tadi Bapak Supriyonggo mengatakan, itu tujuannya untuk merendahkan hati kita. Dan ketika kita merendahkan hati kita, maka kita terpikir kepada Tuhan, terbuka pikiran kita kepada Tuhan. Dan Tuhan ternyata juga menyediakan roti, mana, air, kurma di perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah melupakan, tapi Tuhan mau menunjukkan prioritas. Prioritas yang utama dalam kehidupan ini bukan makanan roti yang untuk menggemukkan daging, tetapi ada roti mana dari surga, rahasia-rahasia firman Tuhan yang menentukan kehidupan dalam kekekalan. Inilah tujuan Tuhan sesungguhnya. Inilah prioritas supaya kita tidak salah memilih dalam kehidupan kita, lalu kita menyesal nanti tidak bisa lagi kembali memperbaikinya. Saudaraku, kita mendengar tadi bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini terus ada peperangan. Secara rohani pun, ya, kita ada peperangan. Iblis terus bekerja 24 jam sehari, tidak capek-capeknya. Dia akan membuat manusia terarah kepada hal-hal yang fana, hal-hal yang akan berlalu, sehingga kita capek dan sibuk mikir soal rumah, soal mobil, soal kehidupan di dunia, kehormatan di dunia, dan kita melupakan Tuhan. Padahal tujuan Tuhan seperti yang dikatakan Yesus, aku datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, mungkin masih ada yang mau disampaikan oleh Bapak Priyonggo? Jadi semakin cepat, semakin kita melakukan kehendak Bapa, seperti Yesus hanya dicobai 40 hari, karena dia sudah melepaskan, bahkan tidak mempunyai hal keduniawian. Tapi bangsa Israel harus 40 tahun. Kenapa begitu lama? Karena Tuhan ingin memastikan bahwa mereka itu bebas dari dosa keduniawian. Jadi semakin lama kita memberontak, semakin lama kita harus mengalami ujian tersebut. Sesungguhnya saudaraku, saya beberapa kali pernah menyampaikan, bumi ini bukan tempat kita menetap. Alkitab mengatakan bahwa kita hanya musafir. Tetapi secara rohani juga kita diajar, bumi ini adalah seperti LBH, lembaga permasyarakatan, bukan LBH, LP, lembaga permasyarakatan. Kita di sini dididik, dibina untuk disiapkan kembali masuk ke tempat yang sesungguhnya. Rumah kita bukan di bumi, rumah kita di surga. Jadi kita jangan bersusah-susah payah untuk mencari kekayaan di bumi, lalu kita melupakan kekayaan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Saudaraku, sekian dulu acara Renungan Senja untuk hari ini. Kita akan sambung besok untuk hari yang ketiga. Jika saudara terberkati dengan Renungan Senja yang kedua ini, silahkan saudara klik kembali di YouTube saudara dengan CBM7 TV. Jangan lupa setiap pukul 5 sore. Jika saudara terberkati, like dan subscribe dan juga share kepada banyak orang. Silahkan saudara komen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok sore kembali. God bless you.